Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks editorial. Sebelum memulai pelajaran, kita diawali dengan doa. Sebagai kekuatan kita dalam menerima materi hari ini. Sebelumnya saya absen dulu. Kelas besar, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya. Ya, terima kasih kehadiran anak sangat saya banggakan. Hari ini KD yang akan kita pelajari berkaitan dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Materi pembelajaran kita adalah teks editorial. Yang Ibu tanyakan, pengertian teks editorial. Ya, besar. Teks editorial adalah tulisan redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ya, bagus. Sangat jelas jawaban dari besar. Ditambahkan oleh Dewi. Silakan. Pengertian teks editorial adalah tulisan yang ditulis redaktur utama, media yang berisi pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, berita aktual atau fakta yang menjadi sorotan masyarakat. Ya, terima kasih Dewi. Ya, bahwa pengertian teks editorial itu sendiri tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Beritanya yang ada di sana berkaitan dengan yang aktual atau yang fakta yang menjadi sorotan dalam lingkungan masyarakat. Itu yang disebut dengan teks editorial. Teks editorial disebut juga, ada yang bisa menjawab? Teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Ya, terima kasih, bahwa teks editorial itu disebut juga sebagai tajuk rencana. Tajuk rencana itu atau teks editorial itu meliputi atau membahas sebuah fakta dan opini. Yang Ibu tanyakan, apa yang dimaksudkan dengan fakta? Ya, silakan. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah atau kejadian yang kebenarannya sudah teruji atau diakui. Ya, pintar, bagus. Bahwa fakta itu sendiri adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu adalah pengertian fakta. Sekarang pengertian opini. Ya, silakan Bunda. Opini adalah suatu sikap atau pendapat dari seseorang mengenai sebuah masalah atau kejadian yang pernah atau sedang terjadi. Ya, bahwa terima kasih Bunda, bahwa pengertian opini atau yang disebut juga dengan pendapat adalah suatu pendapat seseorang mengenai suatu kejadian atau mengenai suatu peristiwa yang belum pasti kebenarannya atau masih kemungkinan yang akan terjadi. Itu berkaitan
prinsip yang dimaksudkan di sana, dia berkaitan dengan data penjumlahan yang real. Contohnya seperti pada struktur organisasi, pada tabel, itu berkaitan dengan data kuantitatif, penjumlahan yang real. Yang kedua, berkaitan dengan bersifat objektif. Di sana dia meliputi sebuah sasaran, mengenai sebuah sasaran. Berarti dalam ciri-ciri fakta ini dia membahas sebuah unsur-unsur berita. Di sini sudah paham berkaitan dengan teks editorial serta meliputi fakta dan opini? Sudah. Terima kasih. Sekarang lanjutkan berkaitan dengan struktur kaidah bahasa Indonesia pada teks editorial. Dalam struktur teks editorial dia memiliki berapa jenis? Tiga. Terima kasih. Yang pertama, coba siapa mau menjawab? Ya, Glenn. Yang pertama pengenalan isu yang disebut dengan tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis. Yang kedua itu argumentasi atau yang disebut dengan pendapat. Dan yang ketiga adalah sebuah penegasan. Siapa yang mau menjelaskan berkaitan dengan ketiga struktur ini? Ya, dan silakan. Yang pertama, argumentasi berupa pembahasan detail mengenai peristiwa dalam berita. Yang kedua, penegasan saran, rekomendasi, kesimpulan hingga mengenai harapan berita yang dikomentari. Ya, terima kasih. Diperjelas lagi oleh Indah berkaitan dengan struktur teks editorial. Pengenalan isu yang merupakan pendahuluan teks editorial dan pemaparan mengenai isu yang dikomentari. Yang kedua, argumentasi, pembahasan detail mengenai peristiwa dalam berita. Yang terakhir, penegasan, saran, rekomendasi, kesimpulan hingga harapan mengenai berita yang dikomentari. Ya, terima kasih Indah. Bahwa struktur editorial itu yang pertama pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis. Di sini merupakan sebuah pendahuluan teks editorial berupa pendapat atau penyampaian berkaitan dengan mengenai suatu hal yang disoroti dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, argumentasi atau yang disebut dengan pendapat itu berkaitan dengan pembahasan yang detail mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian. Yang ketiga berkaitan dengan penegasan. Di sini penegasan ini dia berkaitan dengan saran. Berkaitan dengan